Pada Februari 2021, seluruh kota IHK di Sumatera Utara mengalami deflasi, yaitu Sibolga sebesar 0,68%, Pematang Siantar sebesar 0,46%, Medan sebesar 0,33%, Padang Sidempuan sebesar 0,28%, dan Gunung Sitoli sebesar 1,55%. Dengan demikian, gabungan 5 kota IHK di Sumatera Utara pada Februari 2021 deflasi sebesar 0,35%. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,10% dan kelompok transportasi sebesar 0,19%. Kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks di Kota Medan yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,34%, kelompok kesehatan sebesar 0,03%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,43%. 5 kelompok lainnya tidak mengalami perubahan indeks. Komoditas utama penyumbang deflasi selama Februari 2021 di Kota Medan antara lain cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, ikan tongkol, cabai rawit, ikan dencis, dan sawi hijau. Dari sisi perkembangan nilai tukar petani, NTP Sumatera Utara pada Februari 2021 turun sebesar 0,23%. Dari 114,96 menjadi 114,69. Penurunan NTP disebabkan oleh turunnya NTP pada 2 subsektor, yaitu NTP subsektor hortikultura dan NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat. Sedangkan NTP 3 subsektor lainnya mengalami peningkatan. Harga gabah rata-rata di tingkat petani untuk kualitas gabah kering panen turun 0,25%. Sedangkan harga rata-rata gabah kering giling naik 3,96%. Harga gabah rata-rata di tingkat penggilingan untuk kualitas gabah kering panen naik 0,02% dan gabah kering giling naik 3,65%. Harga gabah tertinggi di tingkat petani mencapai Rp5.818 per kilogram, yakni gabah kering giling varietas permaisuri di Kabupaten Toba Samosir. Harga gabah tertinggi di tingkat penggilingan mencapai Rp5.918 per kilogram, yakni gabah kering giling varietas permaisuri di Kabupaten Toba Samosir. Beralih ke bidang pariwisata, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Utara pada bulan Januari 2021 mencapai 8 kunjungan, atau mengalami penurunan sebesar 85,19% dibandingkan yang datang pada bulan Desember 2020. Untuk tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Sumatera Utara, pada bulan Januari 2021 mencapai rata-rata 37,63%, atau turun 3,39 poin dibandingkan bulan Desember 2020. Dari segi transportasi pada bulan Januari 2021, jumlah penumpang domestik yang berangkat dari Sumatera Utara melalui Bandara Internasional Kuala Namu dan jumlah penumpang angkutan laut antar pulau dalam negeri sama-sama mengalami kenaikan. Beralih ke perkembangan ekspor-impor, nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara pada bulan Januari 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,76% dibandingkan bulan sebelumnya. Mayoritas produk yang diekspor selama Januari 2021 merupakan golongan lemak dan minyak hewan atau nabati, serta karet dan barang dari karet. Sebagian besar produk diekspor ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Sementara itu, 27,96% diekspor ke kawasan Asia di luar ASEAN. Nilai impor bulan Januari 2021 mengalami penurunan sebesar 16,96% dibandingkan bulan sebelumnya.
Mayoritas produk yang diimpor selama Januari 2021 adalah golongan bahan bakar mineral dan ampas atau sisa industri makanan. Sebagian besar produk impor berasal dari Tiongkok, Malaysia, dan India. Sementara itu, 45,43% diekspor ke kawasan Asia di luar ASEAN. Neraca perdagangan Sumatera Utara pada bulan Januari 2021 mengalami surplus lebih dari 476,72 juta dolar Amerika Serikat. Negara lain yang mengalami surplus antara lain Amerika Serikat, Rusia, dan Myanmar. Sedangkan negara yang mengalami defisit antara lain Singapura, Malaysia, dan Tiongkok.